Jadi pas posisi pesi ditaruh di titik ini, pertemuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa Aras 9 Siji Wesi Aji. Aji benar. Kali ini karena saya bersama dengan pakar Tosan Aji yang merupakan ketua paguyuban Pelestari Budaya Pusaka Nuswantoro. Dan pada edisi sebelumnya kami mengangkat satu tema yang belum pernah kami angkat, yakni tentang condong leleh. Beliau sampai buat diagramnya segala untuk mempertegas. Jadi para pemirsa, sebelum beliau nanti mengulas, saya duluin. Jadi ternyata membahas ilmu pusaka itu ya tidak semudah dibayangkan. Ini baru detail lagi ya, detail tentang condong leleh dari sisi eksoteri, dari sisi jenis ya, dari sisi bentuk, ada kemiringan sekian seperti yang kami ulas. Hal-hal seperti ini ada makna filosofinya semua. Ada Bawono, Kartiko, Condro, Suryo. Bawono itu artinya apa, Ki? Bawono itu alam bumi, semesta ya, bumi. Kartiko itu bintang. Condro itu bulan, Suryo itu matahari. Jadi bumi, bintang, Condro, bulan dan matahari. Ada 4 unsur. Ya, ada 4 jenis condong leleh pusaka. Itu luar biasanya. Jadi orang tua kita dulu sejak ribuan tahun yang silam, kalau kita melihat contoh-contoh pusaka yang umpamanya secara gambaran ditemukan di candi-candi, itu gambaran di candi kan menunjukkan pusaka. Jadi menunjukkan sejak masa itu beliau-beliau ini sudah paham tentang hukum-hukum selain hukum alam, yakni hukum gaya ya kalau dalam teknik sipil itu. Luar biasa kan? Gimana orang tua kita mau dibilang primitif ya? Sing orang-orang tua. Iya, bahkan itu saya pernah membaca di salah satu buku cukup sepuh ya Gus, bahwa Empu Ramayadi yang ditasbihkan menjadi istilahnya itu leluhurnya para empu, itu beliau itu mulai berkarya di tahun 125 Masehi. Wow. Jadi itu jauh sebelum Borobudur berdiri. Yaitu saya lihat juga, maksudnya dalam logika saya itu cukup masuk akal. Itu Borobudur dibuat itu di era abad ke-78 ya. Di situ kan di relief itu terpahat ukiran tentang pusoko ya. Iya. Nah itu jadi Borobudur itu dibikin berarti pusoko itu telah ada sebelumnya kan ya. Oh iya dong. Nah itu makanya saya juga istilahnya itu cukup meyakini kalau empu-empu itu berkarya jauh sebelum Borobudur ada. Nah ya, yang digambarkan, yang di relief itu berarti kan bendanya sudah ada. Sudah ada pastinya kan seperti itu. Oke. Lah bahasa Jawanya oke itu apa ya, ke bawah bahasa Inggris. Sekarang kita membahas satu pusaka, salah satu koleksi beliau ini. Apakah gerangan yang akan kita urai pada kesempatan kali ini? Ini salah satu dapur yang cukup agak susah untuk dicarinya. Ini keris sabuk tampar luk 9. Sabuk tampar luk 9. Memang sabuk tampar itu luknya harus 9 atau enggak? Ada keyakinan ada sabuk tampar itu luk 11 Gus. Oh ada yang 11 ya? Ada, tapi saya sendiri juga belum pernah tahu seperti apa. Coba kita sekarang langsung urai ya. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Kayak harimau men. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, masih ada anunya ini. Biar nggak mudah karatan gitu. Oh. Karena warongkonya itu kadang dalamnya ada karat. Wow. Luar biasa pemirsa. Kita nikmati dulu deh keindahannya ya. Monggo. Ini luk 9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4. 4 kali 2, 8 tambah 1, 9 gitu katanya. Ada yang bilang seperti itu rumusnya. Rumusnya Ki Cakro kalah. Jadi luk 9, kemudian ada apa ini? Perabotnya itu ada kembang kacang. Sekar kacang, di bawah sekar kacang ada jalen ya. Ada jalen, terus ada lampi gajahnya 2 apa 1 itu? 1. Ini 1 ini. Ini ada tungkaan di gonjo. Ini sebenarnya ini ada salah satu ciri sebuah tangguh era ya. Oh, itu. Yang bagian ini nih, maaf. Ini kan ada tungkaannya. Ya. Tungkaan itu kalau untuk di Jawa itu biasanya itu di era Madiun, Gus.
Madiun. Nggih. Tungkaan itu yang macam ini ya. Iya, bukan tungkaan map. Ompaan. Umpak. Ya, Umpak. Ini ya, para umpak. pemirsa ya. Iya. Umpak. Ompaan. Oh, ini maksudnya dianggap umpak. Saya pikir ini bagian dari jalen Ganding, ya. gandik ya. Ya, itu bukan, itu udah Ternyata gonjo. di atas gonjo ya. Iya. Ini jadi kalau melihat pusaka itu harus benar-benar teliti ya. Iya. Oh, ini di atas pada bagian atas gonjo di areal depan ada umpak, maka Ya, ini ompaan, ya. umum disebut pada era Madiun. Madiun. Artinya ini buatan para empu Madiun ya. Tapi Dimungkinkan ke situ. cuman ini tadi untuk perabotnya sabuk tampar tadi ada sogokan depan aja. Oh, ini sogokan ya? Kok nggak ada. kelihatan ini? Cuman kalau diraba teraba. Oh iya, ini Pak Pemirsa. Ini kadang-kadang ya, iya. Karena Kalau tampak sepintas memang tidak terlihat, tapi Iya. ketika diraba memang ada nih ya. teraba sini ya. ya. Nah, ini Itu karena maaf. mungkin saking pamornya yang ini Gus. Jadi Penuh ya? pamor nggih. Terus ada ini belumbangan atau Iya, pejetan ya? ya, itu Pejetan, kemudian apalagi ini ya luk 9. luk 9 bawah, belakang ada greneng. Iya, kadang itu greneng, kadang ada yang bilang hanya ripandan. Lipandan itu kan kayak duri. Kalau Ya. ini lengkap deh kayaknya. Ya, lengkap itu. Greneng itu kan berbagai ornamen. Betul. Ya, kayak gini nih Pak Mirsa. Jadi ini saja ini memiliki makna tersendiri dan menjadi DNA. Kalau istilahnya orang itu atau qiyafah ya, Iya. tanda-tanda khusus kepada pusaka. Secara umum, rancang bangun atau dapur yang seperti ini disebut sebagai sabuk Sabuk tampar Iya. dengan rincian-rincian tadi dengan luk Luk 9. 9, betul. Nah, sabuk tampar sendiri itu apa filosofinya? Sabuk tampar itu, sabuk itu pengikat nih Gus. Hmm. Tampar itu tali. Jadi kalau untuk arti dari bahasanya itu tali pengikat. Itu filosofinya itu sabuk tampar itu untuk mengikat apapun yang telah kita miliki biar tidak mudah terlepas, termasuk kasih sayang, termasuk istri, harta benda, mungkin juga untuk relasi. Kolega gitu ya, relasi, terus apa namanya kalau zaman-zaman calon pemilih itu apa? Bisa jadi suara. Apa sih namanya? Calon pemilih itu istilahnya apa ya? Pokoknya mereka lah gitu. Iya, jadi masanya itu biar nggak kabur, jadi diikat gitu ya. Iya. Tuh, caleg. Pilpres juga ya. Yes. Pilpres juga ya. Sama aja. Ini dari gambaran sabuk tampar itu Iya, sendiri, betul. artinya untuk mengikat hal-hal yang positif lah ya, Ya, betul. dalam hal apapun. Jadi gambaran doanya seperti itu yang saya katakan bahwa pusaka itu adalah doa dalam bentuk dekorasi Ya. dan juga sastra dalam bentuk bilah, karena ketika dibaca semua nanti membentuk sebuah tulisan. Betul. Ini dari sisi dapur ya, Iya, rancang dapur. bangun. Kemudian kalau dari sisi pamor, Pamornya Mak cukup Bior. luar biasa. Mak Bior. Seperti keris baru ya Gus. Iya memang kayaknya ini. Kamardikan. Kamardikan. Kamardikan kayaknya. Keren men, tapi sayang bukan punya saya. Ini maksudnya apa ini Ki? Untuk pamor ya? Iya. Mohon maaf Gus, saya harus ngeliat dulu juga. Ini untuk pamor, saya lebih cenderung ke kulit semongko. Ngulit semongko. Iya. Wow, ngulit semongko. Ngulit semongko itu kayak kulit semongko ya, berarti kayak kulit semongko. Ya, menyerupai kulit semangka, maka itu memiliki pengertian secara filosofi untuk istilahnya itu mempermudah dalam pergaulan. Tapi ada juga yang menerjemahkan itu proteksi, penjagaan. Penjagaan sebenarnya itu cukup ini ya, lebih dominan ke Oh, jadi ada pergaulan. pemaknaan untuk Betul. proteksi, tapi Iya. lebih dominan menurut panjenengan lebih kepada pergaulan. Iya kalau menurut saya. Ini benar-benar cocok buat caleg. Iya. Artinya tadi, jadi kan ketika turun ke bawah, Iya. bisa menemui orang, jadi pergaulannya bagus. Betul. Setelah bagus, kemudian diikat pakai Iya. sabuk tampar. Betul. Gitu. Dan ini untuk condong lelehnya juga. Oh, condong lelehnya Ya, masuk ke? Ini tadi kan kita membahas condong leleh, Gus. Ini kita sedikit mengulas juga. Ini condong lelehnya coba dicek dulu. Menurut saya taruh di titik ini, pertemuan antara garis. Oh iya, ini besi, Iya. jadi di sini ya. Mm-mm. Masuk Kartiko, Mhm. jadi bintang dalam Pilpres. Dan itu Pilpres lagi. filosofinya itu adalah harapan dan cita-cita. Harapan dan cita-cita. Iya. Itu dari satu sisi pemaknaan, karena memang pusaka itu adalah sastra dalam bilas, sehingga banyak pengertian. Itulah luar biasanya dari karya leluhur kita yang
kita wajib untuk melestarikan dan kita juga menyampaikan. Itu dari sisi hal lain, ketika saya jadi ingat lambang NU ya, lambang NU itu kan pakai tampar. Jadi ini kan sabuk tampar untuk mengikat dunia. Tapi kalau tadi kenanya yang Bawono itu pas jadi NU itu, karena kena Kartiko ya agak meleset sedikit. Bintangnya 9 sama kayak NU. Terus sabuk tamparnya NU itu kan maknanya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, maka berpegang talilah, berpegang teguhlah kepada tali Allah dan kita jangan bercerai-berai kan gitu. Artinya mungkin saja lah empu-empu kita itu sudah mendapat cahaya ilahi sehingga dalam sisi spiritual dan agama atau keyakinan masyarakat pada saat itu memang memberikan pesan agar kita tidak bercerai-berai dan memegang teguh kepada apa yang diatur oleh Sang Hyang atau Sang Maha Pencipta Al-Khaliq. Barangkali kesana juga maknanya. Jadi ini Kris NU juga cocok buat PKB. Baik, Satrio, barangkali ada pesan buat sahabat-sahabat kita arah 9 siji. Ya, kalau saya sendiri selalu berpesan, kita sebagai generasi Nusantara harus tetap menguri-nguri dan melestarikan budaya peninggalan leluhur. Memang kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Kemarin saya melihat guru kita Pak Tony Yunus ya, itu membahas pusaka bersama orang-orang bule. Iya kan? Kita malah nggak mau. Yang di Solo itu malah kita nganggap klinik. Nah, itu. Klinik boleh. Baik, terima kasih Kisatrio, terima kasih pemirsa. Ini ulasan ulasan kasar saja tentang pusaka, sebab kalau kita secara rinci satu pusaka ini bisa sampai subuh. Iya. Sekali lagi terima kasih. Siap, sama-sama Gus. Terima kasih para pemirsa. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Saksikan terus Aras 9 channel dengan sejumlah redaksionalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu. rahayu.